Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, di sore yang hujan dan sejuk saat ini, alhamdulillah kita dipertemukan untuk mengadakan suatu acara yaitu podcast. Yang dimana podcast ini kita akan membahas lebih dalam terkait tentang korupsi, tentang pengertiannya, tentang hukumnya, undang-undang di Indonesia dan cara penanganan korupsi. Di sini saya bersama 3 ahli yang insya Allah akan menjadi ahli penanganan korupsi. Yang pertama ada namanya Ananda Ardi, kedua ada Ananda Jos Robert, dan yang ketiga ada namanya Ananda Haikal. Oke, kita langsung saja ya kawan-kawan untuk pertanyaan pertama. Saya akan menanyakan kepada ahli yang mengetahui tentang pengertian korupsi. Pada Ananda Ardi, apakah kamu tahu apa itu korupsi, Ardi? Korupsi itu adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ya, di sini juga dalam korupsi juga bisa termasuk penyuapan, penyalahgunaan penggelapan uang, dan juga penjualan pengaruh. Ya. Kalau itu kan dari lingkup negara ya. Ya. Kalau di lingkup kampus itu korupsi itu gimana? Yang paling banyak terjadi di kampus? Seperti contohnya. Korupsi yang paling banyak terjadi di kampus itu penyuapan untuk mengerjakan soal, misalnya kayak dia itu ada ujian, ya, dia bayar orang lain untuk kerjain ujiannya. Ya. Kalau misalnya ada di kelas itu ada uang kas misalnya kan, ternyata ketuanya ini memalsukan harga, itu termasuk korupsi kan? Kalau misalnya kita membeli barang dari uang kas dan dia palsukan harganya, itu masuk korupsi kan? Ya, itu masuk korupsi. Masuk korupsi juga. Ya, pemirsa sekalian, seperti yang dikatakan Ananda Ardi bahwa korupsi itu adalah mengambil hak yang bukan hak miliknya. Karena kita punya dititipkan uang, misalnya kita titipkan uang. Contohnya, salah satu contoh korupsi, kita diamanahkan untuk membeli sesuatu nih kawan-kawan, tapi kita tahu harganya ini tidak sesuai dengan apa yang klien minta. Jadi dia manipulasi harganya, itu namanya korupsi, salah satu korupsi. Ngomong-ngomong tentang bentuk korupsi ya, kita juga ada ahli ini yang mengetahui bentuk-bentuk korupsi, yaitu Ananda Jos Robert. Kepada Ananda Jos Robert, bisa nggak beritahu para pemirsa sekalian apa aja bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di negara atau di kampus? Bentuk-bentuk korupsi itu ada di seperti penyalahgunaan wewenang, seperti memanfaatkan posisi jabatan atau kekuasaan seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Selanjutnya ada di suap menyuap, memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Selanjutnya ada di penggelapan dalam jabatan, seperti mengambil atau menyalahgunakan uang atau aset yang dipercayakan karena jabatan seseorang itu. Selanjutnya ada di pemerasan, memaksa seseorang memberikan uang atau fasilitas dengan ancaman tertentu. Selanjutnya ada di perbuatan curang, tindakan tidak jujur dalam kegiatan proyek, pengadaan barang atau jasa, atau laporan keuangan. Oke, baik. Sebelum itu ya, Ananda Jos Robert, kita nih sering melihat bahwa ketika ujian itu banyak sekali yang nyontek. Apakah menyontek itu salah satu bentuk korupsi atau jika bakal menjadi orang korupsi? Menurut saya itu termasuk tindakan korupsi karena bentuk-bentuk korupsi adalah salah satunya perbuatan curang. Curang, baik. Dan juga sering terjadi di kampus ini, lebih tepatnya di kampus, bukan kampus ini, sering terjadi di kampus, lebih tepatnya gratifikasi, yaitu memberikan hadiah agar mungkin nilainya naik, atau misalnya nilai akhirnya itu diterima, atau waktu sidang dia aman-aman aja. Itu salah satu bentuk korupsi nggak, gratifikasi? Masuk salah satu bentuk korupsi. Ngomong nih, setelah kita mengetahui apa itu pengertian korupsi sama bentuk-bentuk korupsi, saya pengen tahu sebenarnya apa aja undang-undang tentang korupsi
dan juga apa hukum korupsi menurut Islam. Kita di sini ada Ananda Haikal yang akan menjelaskan undang-undang tentang korupsi dan juga hukum-hukum korupsi. Pada Ananda Haikal, mari silakan. Jadi saya akan menjelaskan hukum korupsi menurut agama Islam dan menurut negara. Jadi kalau menurut agama Islam, hukum korupsi itu termasuk haram. Kenapa itu bisa haram? Itu juga tertera di surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Itu juga ada di dalilnya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah tuh pernah memperingati praktek suap. Itu kan bisa juga salah satu dari korupsi. Nah, Rasulullah itu melaknat penyuap dan menerima suap. Hadis riwayat Kamsah kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Terus kalau menurut menurut negara nih. Nah, kalau menurut negara itu tuh termasuk tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus. Karena itu kejahatan yang luar biasa ya. Terus untuk dasar hukumnya sendiri itu ada UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada UU nomor 20 tahun 2001. Ini perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999. Jadi ini perubahan atas UU sebelumnya. Seperti yang perlu saya lihat ya, dari Ananda Haikal mengatakan bahwa saking dahsyatnya hukum korupsi itu, korupsi itu bisa dikenakan hukum had, yaitu dibunuh. Biasanya itu mencuri itu cuma potong tangan, tapi kalau korupsi itu dibunuh karena beda hukumnya. Mereka itu sangat merugikan masyarakat. Beda sama pencuri. Jadi dalam hukum Islam itu ada dua. Ada yang mencuri secara terang-terangan, ada yang mencuri secara sembunyi-sembunyi. Kalau mencuri secara terang-terangan, itu hukumnya potong tangan. Tapi kalau hukum mencuri secara sembunyi-sembunyi, hukumnya bukan potong tangan, tapi akan lebih sakit daripada potong tangan. Bisa jadi hukuman mati, atau bisa jadi kalau di negara kita ini ada ininya nggak, tidak pidana ya bagi korupsi. Kalau tindak pidananya sih paling biasanya mereka itu bakal di penjara sih, antara penjaranya bisa 10-20 tahun atau seumur hidup. Ya, itulah mengapa korupsi itu sangat dahsyat dan merugikan masyarakat, yang dimana hukumnya sendiri pun sangat sakit, pemirsa sekalian. Makanya hati-hati ya pemirsa, kita harus dari sekarang ini jangan mempraktikkan korupsi. Dan sebentar lagi nih kawan saya yang bernama Farid akan datang dan akan menjelaskan bagaimana cara kita terhindar dari korupsi. Mungkin saja kita tunggu bentar lagi. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sini Farid. Ini teman saya Farid. Dia ini sangat ahli sekali. Masya Allah, sangat ahli sekali untuk mengetahui bagaimana cara ya hujan ya, Farid ya. Lagi hujan nih, makanya teman saya ini lagi terlambat. Dan satu lagi nih, teman saya ini Masya Allah tahu dia bagaimana cara terhindar dari korupsi. Coba pada Ananda Farid, gimana cara kita ini untuk menghindari diri kita dari korupsi, Farid? Pertama sih kan kita ini nggak tahu ya orang lain itu kayak pemikirannya bagaimana. Palingan kalau seperti itu kita harus memperkuat sistem tata kelola gitu, kayak peraturannya diperkuat, ditegaskan lebih baik gitu. Dan palingan kalau masyarakatnya harus dididik gitu, dididik lebih dalam tindakan korupsi ini gitu, supaya nggak makin terjadi gitu tindakannya. Terus kalau dalam kampus gitu ya, ada yang namanya
saling ini apa? Kalau punya teman gitu kan, temannya ini harus peka gitu, kayak harus peduli sama teman yang lain. Misalnya kalau temannya korupsi gitu kan, jangan begitu, itu kan nggak baik gitu. Oke, berarti amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. Itu juga nambah pahala gitu kan, buat temannya gitu. Ya, dari teman saya ini Ananda Farid menjelaskan bahwa salah satu cara untuk terhindar dari korupsi itu kita mulai dari diri kita sendiri aja, yaitu saling mengingatkan teman kita, amal ma'ruf nahi mungkar kalau dalam Islam. Coba kalau menurut Josh Robert, ada nggak salah satu cara agar kita terhindar dari korupsi selain amal ma'ruf nahi mungkar? Menurut saya sih percaya adanya Tuhan. Oh iya. Masya Kita Allah. diawasi oleh Kalau Tuhan. itu udah jelas ya kawan-kawan ya. Kalau tauhid kita sudah sangat kuat ya, insya Allah kita akan melindungi diri kita sendiri. Karena kita tahu ada yang mengawasi dari atas kalian. Kalau menurut Ardi, ada nggak salah satu cara untuk kita terhindar dari korupsi? Untuk kita terhindar dari korupsi itu sih menurut saya ya menjauhi orang yang membuat korupsi, yang melakukan korupsi atau yang mendorong kita untuk melakukan korupsi. Kita jauhi dari itu. Ya, ini salah satu kalau dalam Islam nih menghindari hal buruk itu namanya. Itu kalau kita dalam bahasa itu kayak Bentar, ini agak susah nih. Katanya ada dalam bahasa Arab, dalam fikih, dalam usul fikih ada kita untuk menghindari hal yang membuat kita itu terjerumus. Tuh. Jadi itu kita nggak boleh ya mempunyai kawan yang kalau kita kawannya ini melakukan hal buruk, kita tuh kalau tidak menasihati dan dia masih melakukannya, maka kalau bisa kita hindari. Dalam Islam itu kita wajib menghindari kawan-kawan yang kalau sudah dinasihati tidak mau berhenti, kita harus hindari. Ya. Itu aja pemirsa podcast kita hari ini tentang korupsi. Seru ya, seru ya. Ya. Jangan kok. Tadi hujannya lebat banget ya. Lebat banget Oh, ini lebat sampai banget. basah ini rambut aduh. Dan kesimpulannya ya teman-teman, pemirsa sekalian, korupsi itu sangat merugikan masyarakat. Bahkan dalam hukum Islam pun itu tuh hukumannya itu sangat berat. Di dunia itu dibunuh, di akhirat lebih parah lagi karena dia akan dipertanggungjawabkan hak sama Allah dan hak sama manusianya. Dan itu saja teman-teman pemirsa sekalian podcast kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa sekalian, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.